dari pakai apa? Saya agak ngeri yang abang yang dari panen takut. Itu bang listrik itu ya siapa orang bangsa dan negara kita hari ini. Saya ingin lari ke historis sedikit. Kenapa hari ini HMI Cabang Bandar Lampung mencoba mengambil langkah untuk langsung audiensi? Hari ini HMI Cabang Bandar Lampung punya sikap yang berbeda dengan gerakan-gerakan yang lain. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa HMI bukan takut untuk turun ke aksi, bukan. Sama sekali tidak. Abang-abang semua mungkin tidak asing dengan nama HMI. Tapi hari ini kami coba ingin mempunyai langkah yang elegan atau langkah yang rasional. Yang kami harap itu mempunyai nanti hasil yang rasional juga dengan abang-abang semua. Itu yang paling penting bagi kami. Mungkin abang-abang dan ayu-ayu semua, bahkan dari abang-abang aparat kepolisian, beberapa hari ini sudah melihat beberapa kawan-kawan kami berkucur darah. Ada yang sampai hilang mata, harus dioperasi, dan itu jangan ditutup-tutupi, itu benar. Itu tidak ada lain dan tidak ada bukan, yang diperjuangkan adalah negara kita. Yang menjadi PR kita dari setiap turun aksi itu adalah kami tidak pernah melihat ketika ada masa turun aksi itu disambut hangat atau disambut secara persuasif oleh abang-abang dan ayu-ayu semua. Ketika sudah terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, baru sama-sama kita gupek. Ada yang muncul satu yang keluar. Tapi tidak pernah di langkah pertama adalah sambut mereka secara persuasif. Jauh dari kata emosional. Persuasif aja kita nggak ada di situ. Datang dari pagi hari mereka sampai sore hari harus dibubarkan dengan cara-cara yang represif. Nah, mungkin itu menjadi referensi juga untuk HMI kenapa kami tidak mengambil sikap untuk turun aksi. Tapi sekali lagi saya ulangi bahwa kehadiran kami di sini bagi kami ini langkah yang rasional dan kami harap akan mengeluarkan hasil yang rasional. Yang pertama, kami HMI Cabang Bandar Lampung perlu saya tegaskan, kami tidak ingin berbahasa basi bicara tentang poin-poin dari 905 halaman. Rasional saya bilang begini, kalau 905 halaman, 900 benar, 5 salah, 5-nya di mana? Siapa yang mampu menemukan? Tapi jangan ditutup-tutupi juga, pasti ada yang dimainkan di dalamnya. Dari 905 itu. Apakah ini sebuah kesengajaan? Kenapa sampai sebanyak itu? Dan draft yang beredar hari ini bukan satu. Ada 2 versi. Itu yang pertama. Kedatangan kami di sini, saya coba tawarkan begini. Dari kawan-kawan HMI, beberapa hari terjadi aksi. Yang diharapkan oleh kawan-kawan itu tidak banyak. Mungkin abang-abang semua, ayu-ayu semua tahu apa yang diharapkan oleh kawan-kawan masa aksi itu. Tidak sampai 7 kalimat. Bahkan 1 kali napas bisa selesai oleh abang-abang semua. Mengeluarkan kalimat itu dan mereka puas. Hari ini masyarakat Indonesia dilukai hatinya oleh DPR RI pusat. Dan kenapa abang-abang semua, ayu-ayu semua tidak bisa jadi obat untuk kami di daerah? Kami tahu sebenarnya, ya. Kami tahu abang-abang semua, sekalipun dari abang-abang semua mengeluarkan sikap, secara presentasi saya tidak tahu pengaruhnya berapa di DPR RI. Tapi demi Allah itu jadi pengaruh buat psikologis mahasiswa, psikologis masyarakat Lampung. Bahwa hari ini DPRD Lampung berpihak dengan kami. Tapi kami tidak dapatkan itu beberapa hari ini. Oke, dengan alasan begini, bahwa yang datang audiensi kemarin penyampaiannya tidak cukup rasional. Dia coba minta untuk hadirkan 85. Dia ya semacam itu. Tapi kenapa tidak punya inisiatif sendiri abang-abang semua? Sampai tidak 7 kalimat yang abang-abang semua sampaikan itu. Bahwa DPRD Provinsi Lampung juga menolak Omnibus Law. Nggak sampai setengah napas saya.
Itu yang pertama, yang kami harapkan. Jangan bawa kami ke pemikiran-pemikiran yang insya Allah kita masih punya semangat belajar di sini. Ya, kita sama-sama masih punya semangat belajar. Abang-abang semua masih pernah di posisi kami. Kita sama-sama punya retorik. Kita sama-sama punya pemikiran. Jangan sampai kita tawarkan pemikiran yang menurut kami rasional, yang insya Allah itu benar rasional, coba dibuat kontradiktif, coba dibuat agak distorsi. Nah, itu yang akan memunculkan konflik. Itu yang pertama yang kami harapkan. Yang kedua, sekali lagi saya tegaskan, kami harapkan nanti dan mohon ditanggapi permohonan yang paling pentingnya, tanggapannya sepakat dengan kami, sejalan dengan kami, itu yang paling penting, dan insya Allah itu ada solusi. Tidak akan ada aksi lagi di Provinsi Lampung untuk bicara hal ini kalau DPRD Provinsi Lampung punya sikap cepat. Tidak ada lagi kawan-kawan saya yang terluka, yang sampai hilang mata kalau Provinsi Lampung DPRD-nya punya sikap cepat. Jangan lagi bilang bahwa kami tidak berani menentang partai. Saya dapat informasi itu. Demi Allah itu memalukan. Sekelas DPR mengatakan hal yang begitu di hadapan rakyatnya. Saya tidak baca itu di media, nggak tahu apa saya tidak dapat atau apa. Ungkit semua media bahwa DPRD Provinsi Lampung takut menentang partainya, bukan takut kepada rakyatnya. Yang diperjuangkan partainya, apa begitu? Bang, jangan dipungkiri ada yang calon DPRD besoknya dia mau calon, hari ini dia gabung dengan partai. Benar? Benar begitu? Terus apa pengabdiannya terhadap partainya? Apa yang membuat dia harus tunduk patuh sama partai itu? Ada keluhan dari rakyat, gitu kalimat yang dikeluarkan, melukai hati kami sebagai rakyat. Yang selanjutnya, kami ingin punya pernyataan dari DPRD bahwa mengenai draft yang beredar hari ini, 905 halaman, yang kedua ada 1035 halaman, 1055 halaman. Bukan di situ urgensinya sebenarnya. Iya. Urgensinya mana draft aslinya? Asal sekelas DPRD ngetik tipe. Udah kayak anak SD baru megang handphone. Itu kan alasannya. Kenapa hari ini belum terbit? Masih ada yang harus direvisi, banyak yang typo. Kan begitu. Kami jiwa muda ini berpikirnya aneh jadinya. Kalau kami mau berpikir jahat, apa yang akan disusupkan di dalam undang-undang ini? Apa tunggu kita redam dulu adik-adik ini, masyarakat ini, nanti ketika tidak bicara lagi kita keluarkan draft asli. Dan kami nggak tahu di halaman berapa disusupkan undang-undang yang memang tidak pro sama kami. Nah, kami harap DPRD Provinsi Lampung juga punya sikap meminta DPR RI segera terbitkan draft asli. Kayaknya permintaan saya nggak terlalu berat. Kalau digabungkan 2 napas selesai. Ya. Dan saya mohon kepada abang-abang semua yang hari ini, insya Allah jangan bicara eksistensi deh bang. Kalau Provinsi Lampung masih begini DPRD-nya, saya nggak tahu nasib kita masih tepat atau tidak kita ini dikatakan bangsa kalau begini. Bang, isi konstitusi itu banyaknya bicara tentang hak asasi bang. Kenapa saya bilang begitu? Jangan kawan-kawan saya disakiti lagi. Saya mohon, ketika tiap kami turun aksi, sambut secara persuasif. Jangan dipasangkan abang-abang kami aparat kepolisian. Apa masalah kami dengan mereka? Nggak bisa apa DPR berpikir secepat kilat, sesenyap angin kata orang. Mungkin itu dulu bang pengantar dari saya, dan mohon ditanggapi bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
Pada Allah saya menampung. Billahi taufiq wal hidayah. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Beriman, berilmu, beramal, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Franky bang? Franky? Ya. Franky. Dari pengurus cabang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Bun, Ya Bun. belum apa-apa udah menggelora semangat kawan-kawan ini. Slow ya. Kita bukan lagi aksi. Jadi begini, Bapak Ibu, saya ingin sedikit menambahkan bahwa terkait masalah sebenarnya apa yang kami harapkan itu, yang pertama yang kami soroti adalah prosedur dalam pengesahan UU Omnibus Law ini, ya kan? Kalau kita baca di media, bahkan sekelas sekretaris panja aja yang seharusnya dia menyusun pemberkasan, itu dia nggak dapat draftnya, ya kan? Siapa namanya? Ledia Hanifah, ya kan? Sekretaris panja dari PKS. Dia tidak dapat draftnya. Orang yang terlibat di dalamnya aja itu tidak dapat draftnya, apalagi kami yang di bawah. Bapak, kenapa ketawa, Pak? Karena dari PKS, Oh, oposisi. ya kan? Satu? Itu saja yang seharusnya dia terlibat di dalam pemberkasan itu tidak dapat, apalagi kami, ya kan? Terus kemudian yang kedua, karena kami ini yang di bawah, kami tidak tahu dengan persis apa yang terjadi di dalam waktu itu. Jadi kami anggap bapak-bapak perwakilan rakyat ini tahulah apa yang terjadi di dalam itu, karena ya DPR, ya kan, DPRD harusnya bapak-bapak tahu, kami anggap tahu. Jadi sebenarnya seperti apa konkretnya perbedaan UU Ketenagakerjaan yang sebelumnya dengan Omnibus Law ini? Kami minta bapak-bapak untuk memaparkan sampelnya aja, yang sekarang hari ini menjadi polemik. Ya kan? Kenapa kok sampai menjadi polemik? Sebenarnya apa? Yang perbedaannya, yang poin-poin yang dirubah itu yang mana? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami nanti kalau misalkan kita sudah ketemu frame berpikir kita ini sudah sama, jangan sampai ada rasa takut dari Bapak DPRD Provinsi untuk menolak namanya Omnibus Law ini secara kelembagaan. Karena apa? Karena ini terjadi di Jambi, Sumsel. Ini terjadi, DPRD-nya menolak Omnibus Law, ya kan? Jangan karena tekanan dari atas, ya, jangan karena tekanan dari partai atau yang lain semacamnya, bapak-bapak jadi merasa takut. Wai kanan juga menolak. Ya. Artinya kalau sudah tercapai namanya nota kesepakatan kita hari ini, jadi jangan ada lagi rasa takut. Ya. Mungkin itulah sedikit dari saya. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang menambahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Majid. Mungkin kita sharing dari Bapak dulu, karena kita akan ada langsung nggak lama ya. Nanti ketika mereka jawab apa yang menjadi tidak ini kita langsung tanggap. Mungkin seperti itu lebih enak agaknya diskusi kita, Pak. Sehingga kita mendapatkan konklusi, mendapatkan kesimpulan hasil akhir apa sikap kita secara kelembagaan dari DPRD Provinsi Lampung dan seluruh elemen mahasiswa yang pada hari ini himpunan mahasiswa Islam yang duduk bareng bersama bapak-bapak anggota DPR. Terima kasih. Baik, makasih. Ini sudah 3 jam. Lalu kemudian tadi ada Franky dan tadi ada Abdullah Majid. Saya kira nadanya sama, tapi ini kayaknya betul lagi jadi bernegosiasi. Nota sepemahaman bahwa kami HMI Cabang Bandar Lampung dan seluruh mahasiswa seprovinsi Lampung beserta masyarakat, buruh dan pekerja tani di Provinsi Lampung bersama dengan DPRD Provinsi Lampung secara kelembagaan menyepakati dan menyetujui untuk menolak Undang-Undang Ciptaker atau Undang-Undang Omnibus Law yang membuat kegaduhan di NKRI terkhusus untuk Provinsi Lampung. Selanjutnya kami DPRD Provinsi Lampung mendesak DPR RI untuk segera mendistribusikan RUU Cipta Kerja yang asli
Bandar Lampung 13 Oktober 2020. Nizam Virgo Ardi, HMI Cabang Bandar Lampung. Ditandatangani Yusi Rizal, fraksi Demokrat, ditandatangani. Ada yang ngomong. Ade Utami Ibnu, fraksi PKS, ditandatangani. Tolak. Mardani Umar, fraksi PKS ditandatangani. Suprapto, fraksi PAN, ditandatangani. Apabila poin-poin di atas tidak terwujud, kami yang bertanda tangan mewakili lembaga DPRD Provinsi Lampung siap mengundurkan diri dari anggota Dewan Provinsi Lampung.